nama saya Siti Azra Aisyah, kelas 11 IPS 2, nomor absen 32, SMA Negeri 1 Mauspati. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, ciri khusus hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, dan yang terakhir, penerapan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat hak asasi manusia. Dalam menjalankan kehidupan, seseorang mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak merupakan semua hal yang harus kalian peroleh atau dapatkan yang bisa berupa kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan sesuatu. Untuk bisa memperoleh hak, seseorang harus terlebih dahulu menunaikan semua kewajibannya. Hak asasi manusia adalah suatu hak yang sudah berada dalam diri manusia semenjak manusia tersebut lahir dan tidak dapat lagi untuk diganggu-gugat serta bersifat tetap. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berikut pengertian hak asasi manusia menurut para ahli, yaitu A. Miriam Budiarjo. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia dan menurutnya hak itu sifatnya universal karena dimiliki tanpa adanya perbedaan ras, kelamin, suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. B. Austin Rane. Hak asasi manusia adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. C. David Betham dan Kevin Boyle. Hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental adalah hak-hak individual yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan serta kapasitas-kapasitas manusia. E. Kunjoro Purbapranoto. Hak asasi adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut. A. Universal. Universal mempunyai arti yaitu hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu dari ide-ide hak asasi manusia yang mendasar. B. Hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. C. Tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. D. Tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Macam-macam hak asasi manusia sebagai berikut. 1. Hak asasi pribadi yaitu hak-hak pribadi yang dimiliki setiap orang, seperti kebebasan dan hak untuk hidup, memeluk agama, kebebasan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebebasan mengeluarkan pendapat dan perasaan, dan sebagainya. 2. Hak asasi ekonomi yaitu hak-hak ekonomi yang dimiliki setiap orang seperti hak untuk memiliki suatu barang, hak membeli dan menjual, hak memanfaatkan barang milik pribadi, hak berusaha dan memperoleh penghidupan yang layak. 3. Hak asasi dalam hukum dan pemerintahan yaitu hak-hak yang dimiliki setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, seperti hak untuk memperoleh perlindungan hukum, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. 4. Hak asasi politik, yaitu hak-hak yang dimiliki setiap orang di bidang politik, seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai politik, mendirikan organisasi, memasuki organisasi sosial politik, dan kebebasan berpolitik. 5. Hak asasi sosial budaya yaitu hak asasi yang dimiliki setiap orang
di bidang kehidupan sosial budaya seperti hak untuk memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan sosial, memperoleh pelayanan kesehatan, kebebasan bergaul dan bermasyarakat, kebebasan mengembangkan nilai-nilai budaya, dan kebebasan menghasilkan karya. 6. Hak asasi di bidang prosedur hukum, yaitu hak asasi yang dimiliki setiap orang untuk mendapatkan perlakuan sesuai tata cara peradilan dan perlindungan hukum, seperti dalam hak tata cara penangkapan, penyidikan, penggeledahan, pembelaan hukum, dan peradilan. Pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Mbak, aku bantu ya? Iya, oke. Apa yang kamu? Mau ngerjain tugas, Mbak. Gak boleh menanya, Kak. Kenapa? Ini apa, Kak? Jawabannya. Tuhan yang Maha Esa. Jadi baca di baliknya mesti ada ini loh. Iya. Ya, makasih ya, Mbak ya. Ya, Mbak, aku belajar di kamar ya. Rajin. Ya, Mbak, siap. Oh, azan loh, Dek. Salat ya. Yaudah, Mbak, ayo. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian yang ada di rumah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.